Saudaraku, ada jemaat yang mendapatkan apresiasi positif dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu jemaat Philadelphia. Demikianlah firman Tuhan yang berbicara secara langsung dalam suratnya kepada jemaat Philadelphia dari Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala Agung. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kurus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Di sini sang penulis surat, pemberi surat, yaitu Yesus Kristus Sang Gembala Agung, memberikan penegasan bahwa kedaulatan Allah tak dapat dibatasi oleh siapapun. Kekuasaan Allah tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, mutlak sifatnya. Oleh karena itu, kalau dia membuka, tak ada yang dapat menutup. Kalau dia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Ayat yang ke-8, Wahyu pasal 3, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan Yesus Kristus mengerti seberapa besar kekuatan dari jemaat di Philadelphia. Tuhan Yesus mengerti bahwa mereka serba dalam keterbatasan. Namun di sini Tuhan Yesus Kristus mengatakan, aku telah membuka pintu bagimu. Aku telah membuka jalan bagimu. Oh, luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Mengapa Tuhan Yesus Kristus yang membuka pintu bagi mereka dan tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya? Mengapa Tuhan Yesus Kristus membuka dan membuka pintu berkat bagi jemaat di Philadelphia? Mengapa? Dan kita lihat di sini, memang jemaat Philadelphia memahami dan menyadari siapakah dirinya. Mereka memahami serba keterbatasannya. Sekalipun mungkin di antara mereka punya banyak uang, punya kekuasaan mungkin, atau punya pengaruh-pengaruh. Namun mereka menyadari dan memahami betapapun yang ia miliki begitu rupa diapresiasi oleh orang-orang dunia ini. Tapi mereka menyadari bahwa segala sesuatu yang bersumber dari dunia, betapapun hebatnya menurut decak dunia, tapi tetap dalam keterbatasan, serba dalam keterbatasan dibandingkan dengan kuat kuasa dan kedaulatan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah sendiri, yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan. Karena itu di sini aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun, mengapa mereka dibukakan pintu? Mengapa mereka diberikan kelancaran? Mengapa mereka diberikan keberdayaan untuk dapat mengatasi dan menghadapi segala persoalan hidupnya? Karena mereka menyadari keterbatasan kekuatannya dan mereka hidup menuruti firman Kristus dan tidak menyangkalnya. Jadi dua hal penting sini. Jemaat di Philadelphia dalam segala keterbatasannya, dengan segala kesulitan yang dihadapinya, dengan segala ketidakberdayaannya, mereka tetap hidup taat kepada Kristus, menuruti, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala Agung. Dan dikatakan di sini mereka tidak pernah menyangkal. Di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, di dalam penganiayaan, di dalam berbagai macam persoalan hidup, jemaat Philadelphia tidak pernah menyangkal Kristus. Namun justru mereka taat, mereka menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua, saudara-saudaraku, pasti ingat sabda Tuhan Yesus Kristus, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kristus sumber kekuatan kita menyatakan dirinya di dalam kehidupan setiap orang yang patuh, yang taat, yang menuruti, yang mengikuti kehendak dan teladannya. Di tahun 2024 ini marilah kita mengawali dengan komitmen yang kuat bagi diri kita dan untuk kehidupan kita, yaitu untuk tetap setia kepada Yesus Kristus dan menuruti apapun yang diperintahkannya dengan patuh, dengan taat, dengan setia, dan jangan pernah sedetik pun menyangkal dia. Tetaplah setia dan taatlah kepadanya, maka kuat kuasa yang tiada terhingga
yang dinyatakan kepada setiap orang yang taat kepadanya, itu juga yang akan nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Selamat melanjutkan perjuangan hidup di tahun 2024. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.